Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu yang bertema tentang Islam dan demokrasi. Pembahasan kali ini yang pertama mengenai sejarah singkat demokrasi, lalu yang kedua bagaimana Islam memandang demokrasi. Untuk itu, sahabat semuanya, silahkan menyimak pembelajaran kali ini. Sejarah singkat demokrasi. Demokrasi bermula dari tradisi pemikiran Yunani sekitar abad 4 Masehi hingga 6 Masehi, di mana pada masa itu demokrasi diterapkan. Masyarakat di Yunani pada masa itu memiliki hak secara langsung, hak untuk berpendapat, dan hak untuk berbicara. Namun mulanya, para wanita, budak, dan anak-anak tidak memiliki hak suara atau hak dalam berdemokrasi. Berbicara demokrasi pasti tidak luput dari dua filsuf yang memberikan gagasan kuat terkait demokrasi, yaitu ada John Locke dan Montesquieu. Nah, John Locke berpendapat baginya demokrasi itu harus diisi oleh hak politik rakyat, di mana rakyat itu harus diberi hak kebebasan, hak hidup, dan hak kepemilikan. Lalu, gagasan yang disampaikan oleh John Locke itu disempurnakan oleh Montesquieu, yaitu dengan trias politikanya, yang mengandung ada 3 kekuasaan, yakni yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Konsep demokrasi yang sering dikutip adalah dari Abraham Lincoln, di mana democracy is government of, by, and for the people, yang artinya demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata demos, yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan atau kekuatan. Nah, dalam negara yang menganut sistem demokrasi, semua kebijakan negara harus dari cerminan kehendak rakyat. Demokrasi yang asalnya dari Yunani dan terus berkembang di wilayah barat Eropa sehingga memunculkan paham bahwa satu orang memiliki hak suara, sehingga ketika nanti suara itu disatukan dalam satu majelis, yang mendapat suara terbanyak dianggap sebagai satu ukuran bahwa itulah yang benar atau yang menjadi kebenaran, karena mengandung kekuatan dan kekuasaan rakyat di dalamnya. Kemudian demokrasi dalam pandangan Islam. Ada sebuah kemiripan salah satu bentuk demokrasi yang sering dikaitkan dengan Islam, yaitu tentang musyawarahnya. Maka itu banyak yang menyangka demokrasi itu dari Islam, padahal itu berasal dari Yunani. Dan dari situlah banyak yang menerima ajaran demokrasi, dan secara dasarnya demokrasi itu berbeda. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa demokrasi itu berbeda dengan Islam dan bertentangan dengan Islam. Nah, di dalam demokrasi, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi, baik untuk memilih aturan apa yang akan diterapkan, siapa penguasa yang akan berkuasa atas mereka, maupun memilih apa yang dianggap bermanfaat bagi mereka. Sementara dalam Islam, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan syara yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Musyawarah dalam demokrasi dengan musyawarah yang ada di Islam itu suatu hal yang mirip, tetapi itu sebenarnya berbeda.
Dalam musyawarah di dalam Islam, ada yang namanya kesepakatan bersama atau yang dinamakan dengan mufakat, di mana bersumber dari syarah atau syariat ajaran agama Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan atau timbul sebuah perbedaan pendapat dalam mencari suatu hukum atau keputusan, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam kajian usul fikih di dalam Islam telah menerangkan apabila dalam menetapkan suatu hukum atau keputusan, maka yang pertama carilah dalam Al-Qur'an, dan apabila Al-Qur'an tidak ada, maka carilah ke dalam hadis. Ketika hadis tidak ada, maka cari ke dalam ijma, lalu ke qiyas, baru ke maslahah dan istihsan, syaru man qablana, dan qaulu sahabi. Itu adalah seperangkat aturan atau solusi dalam Islam untuk memecahkan suatu permasalahan umat. Sedangkan di dalam demokrasi berasal dari logika manusia, dan asas demokrasi itu satu orang satu suara. Jadi hukum yang menetapkan manusia bukan berasal dari Tuhan. Nah, dengan demikian sebenarnya demokrasi itu berbeda dengan ajaran Islam. Itulah sahabat penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.